Lu di kantor, Wen? Kantor gis. Lu udah kerja lagi belum? Enggak, gua kayaknya belum. Hah? Belum gua. Masih santuy lah, beresin dulu aja santuy. Nah, itu sih sebenarnya kayaknya gua masih agak trauma dah. Trauma kenapa cuy? Nah, itu yang dapat gue pelecehan itu. Gue masih agak trauma sih kayaknya. Pelecehan apa cuy? Pelecehan seksual anjay di kantor. Lah, lu gimana? Gimana? Ya gitu dah. Sampai gue pikir itu kan kata dia bercanda ya. Tapi eh, nggak mungkin kalau bercanda tuh sampai gue yang takut, ngerti gak sih? Guanya Oh, takut, terus gue juga diajak berdua doang tanpa orang-orang tahu. Gue pikir awalnya tadinya kayak per divisi gitu kan, kayak kita ada divisi-divisi ya. iya. Ya gue pikir per divisi, taunya enggak, cuman berdua kayak gitu. Nah, atasan gue juga toksik banget. Jadi sebenarnya tuh atasan gue udah kayak nge-backup gue dari orang itu kan yang ngelecehin. Ternyata atasan gue tuh toksik juga kan. Wow, ya udah deh, gue kira gue keluar aja. Pas banget momennya semester 6 nih, ya udahlah gue fokusin aja nih kuliah dulu. Ya udah, kuliah dulu aja guys lah. Iya.
Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Ya, Sorry, Pak. kita. Kita ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kemarin pas waktu ujian, karena kemarin apa? Kita nggak ada Zoom, agak kebingungan ya bikin apa? Iya, Ngerjain Pak, soalnya. bener. Jadi cuma ngandelin tektokan aja nih sama Wendy. Eh, Iya, jadi Pak. intinya sih sebenarnya sederhana. Kalian cuma bikin dari semua materi yang ada kan ada beberapa contoh aplikasi tuh banyak kan ada. Nah aplikasi itu kalian modifikasi boleh di sesi satu dengan sesi tiga atau satu dua tiga sampai enam pun boleh mau di jadi tiga di dalam satu kesatuan atau bagaimana nanti. Yang jelas dari beberapa aplikasi yang ada itu dibuat satu kreativitas untuk game edukasi gitu. Oh iya iya. Jadi boleh aja cuma yang sesi satu aja Pak, saya mau modifikasi lah, jadi bentuknya seperti ini. Tapi saya mau mix dengan sesi tiga, nah boleh gitu. Jadi sebenarnya jadi inspirasi aja, jadi yang eh, contoh-contoh itu jadi inspirasi untuk kalian bisa mengembangkan dari sisi mana ya gitu. Iya, Pak. Nah itu sih yang Insya Allah dikit saya lagi beres sih, Pak. hmm, nggak apa-apa nanti berkerjakan. Karena dari kampus juga belum diminta kok data nilainya, jadi masih bisa saya saya tahan. Oke, Pak. Intinya dicoba eh, entah gambarnya yang diganti, entah ditambahkan misalnya ada tampilan yang lain atau Paling dikasih paling kemarin tuh saya itu, Pak, digabung aja jadi semua tuh di dalam satu aplikasi gitu. satu aplikasi, boleh dikasih judul Gitu. yang menarik gitu. Itu Iya, boleh. Jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Yang penting ide inspirasinya dapat dulu. Nah, masalah skrip program itu bisa meniru atau merubah yang udah ada. Atau sama sekali sama tapi konsepnya berbeda gitu. Jadi nanti kalau waktu buat skripsi itu kalian nggak mentok gitu ya. Artinya dari yang sederhana, tapi kalau misalnya emang punya maksud tujuan yang bagus, itu jadi nilai. Contohnya nih, kita apa dari game-game yang ada, kalau cuma main game biasa aja, anak-anak kan nggak ada manfaatnya, itu cuman latihan gitu doang ya. Coba game-game tadi dijadikan misalnya untuk mengukur kecerdasan anak misalnya. Kita tahu apakah anak ini sudah bisa mengenal huruf atau belum, baca atau belum gitu ya. Jadi misalnya untuk game ini digunakan untuk tes anak TK yang mau masuk atau anak SD yang mau masuk sekolah, cukup mainin game ini aja kita bisa tahu apakah dia sudah bisa baca atau enggak gitu ya. Di skornya kelihatan, nilainya kelihatan, terus datanya bisa kesimpan gitu. Jadi guru-guru itu jadi menarik. Jadi pas waktu tes masuk sekolah itu kan biasanya kan anak-anak suruh ngerjain di kertas, suruh apa dibacakan gitu sama guru kan boring ya itu itu bisa kita modifikasi dengan game. Udah download gamenya silakan kalian jalankan kan keren kalau sekolah kayak gitu kan kalian jalankan coba nanti di situ ada pertanyaan ada game ada pengenalan angka pengenalan huruf gitu ya dia harus menebak misalnya atau mengerjakan soalnya di dalam bentuk main game jadi nggak terasa gitu ya. Nah kita bisa kelihatan tuh di situ nanti apakah anak itu sudah mampu untuk masuk sekolah SD atau belum apakah ada yang lemah nggak di matematikanya atau lemah di bacaannya apa membacanya atau lemah di bagian yang lain itu bisa kelihatan tanpa harus kayak tes formal gitu yang kaku yang hari ini ada di sekolahan gitu ya kan bisa dibuat seperti itu. Nah itu kalau idenya kayak gitu walaupun itu gamenya sederhana tapi kan punya nilai apa ya nilai signifikan untuk proses pembelajaran di sekolah itu ide kreatifnya itu yang jadi nilai yang tinggi ya game itu sebagai pendukung gitu jadi nggak kaku itu sih yang coba kita kalau bisa sih nanti setelah dari apa materi ini nanti bisa jadi satu aplikasi yang bisa kita upload di Google Play Store yang bisa digunakan untuk tadi mungkin kayak gitu jadi bisa jadi nilai jual juga bagi Oke, kita Pak. gitu idenya gitu ya. Jadi kalian kan udah semester akhir nih. Eh, coba-coba nyari-nyari topik untuk skripsinya nih kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Apakah ke arah sistem formasinya kalian mau buat kayak aplikasi Wendy kemarin misalnya untuk pengelolaan sampah atau kita dengan apa kemarin Posyandu ya gitu ya. Itu bisa kita mix misalnya. Oh kalau kita masukin game di Posyandu kayaknya aplikasi game di Posyandu kayaknya bisa juga nih. Misalnya dalam rangka apa ya gitu ya. Nah coba bisa
idekan. Jadi idenya yang kreatif itu yang bisa jadi nilai nilai lebihnya. Pernah saya contohkan waktu waktu saya skripsi, saya cuma mengidekan bikin tes IQ. Tes IQ itu kan biasanya dulu manual tuh ya. Kalau saya sekolah SMA-nya sebelumnya saya mau ke tes IQ itu datangin psikolognya, psikiaternya, apa macam-macam ya. Tes ini, tes itu gitu ya, 2 3 hari ngerjain soal. Terus baru dapat hasilnya itu nunggu pun seminggu gitu ya, seminggu baru dapat. Terus waktu dapat itu pun cuman keterangan Anda punya minat bakat di bidang 1 2 3 gitu doang, nggak jelas lah gitu ya, nggak atraktif, nggak apa sih kelebihan kekurangan saya di mana yang harus saya kembangkan gitu ya, itu nggak kelihatan. Dan tes itu harus dilakukan sekali dan bayarnya juga lumayan mahal. Lalu saya idekan dari situ, oh, saya mau bikin aplikasi aja deh, orang nggak usah pakai gitu-gituan, bisa langsung pakai aplikasi, buka aplikasi, soalnya bisa random gitu ya, terus ada gambar gitu, ada suara, ada ini, pokoknya kayak seakan-akan kayak di ruang kelas. Terus muncul nilainya, apa IP apa IQ-nya nanti berapa gitu. Dan ternyata setelah beberapa kali pelanggan gitu, ternyata IQ itu bisa naik bisa turun ya, gitu, karena soalnya random. Tapi rata-rata berapa, jadi bisa kelihatan. Itu juga ternyata bisa diterima gitu ya. Begitu aplikasi ini bisa ditingkatkan, misalnya kalau 2 orang berbarengan tes di depan komputer, mereka bisa saling nyontek. Terus soalnya bisa saya acak. Jadi soal yang dimuncul di nomor satu di A beda dengan soal nomor satu yang di B. Jadi nggak bisa saling nyontek itu walaupun bareng-bareng gitu ya. Dan aplikasi tes itu ternyata bisa jadikan skripsi. Dan karena saya yang apa yang pertama gitu ya bikin, ya otomatis walaupun tampilannya masih belum sempurna gitu ya, nilainya tinggi gitu karena nggak belum ada gitu, belum meniru. Tapi kalau yang udah jenuh, misalnya dulu zaman saya itu banyak sekali apa aplikasi enkripsi data, itu udah dari 5 tahun sebelumnya udah banyak orang bikin itu ya. Itu walaupun sebagus apapun nilai maksimalnya nggak bisa dapat A. Ya, susah banget itu dapat karena udah jenuh gitu ya. Tapi kalau yang baru-baru programnya tadi saya pakai apa web baru muncul ya, baru itu baru PHP aja belum ada, masih ASP, Active Server punya Microsoft. Saya coba nilainya jadi tinggi karena dosen pengujinya sendiri juga nggak paham ini bagaimana. Mereka rata-rata pakai Visual Basic kan, Visual Basic, Fox Pro gitu ya, aplikasinya COBOL gitu, Fortran. Jadi masih zaman banget gitu ya dosen-dosen. Terus saya pakai aplikasi yang lagi tren saat ini. Mereka sendiri juga masih belum tahu, masih mungkin baru tahu gitu ya. Nah itu inovasinya jadi tinggi banget gitu. Jadi kalau saya arahkan ini kan karena Flutter ini termasuk aplikasi yang masih baru ya, nggak semua orang nguasain, dosen gitu juga. Nah kalau kalian bisa kembangkan lebih lanjut aplikasinya, jadi dia nilainya akan lebih tinggi unggul gitu ya, walaupun hasilnya belum semaksimal mungkin gitu. Tapi kalau pakai misalnya pakai yang sekarang sudah sistem informasi ya kayak PHP, ASP, terus gitu kan udah banyak banget, dosen juga udah pada nguasain semua. Nah, detailnya dia marah tahu kalau kita ada kekurangan. Itu gambaran ya. Nah, untuk sesi 7 kalian buka di sesi 7 itu ada game juga sederhana. Ini gamenya lebih sederhana dari yang kemarin. Jadi yang penting idenya yang didapat ya. Bentar ya, saya cek dulu. Ya, kelihatan ya. Di sini buat game
kalau kalian pernah apa anak-anak main ya batu kertas gunting gunting kertas itu yang bentuk tangan ya katanya di gambar ini. Jadi kalau orang suka main adu gitu ya sweet kalau sweet kalau bilang sweet kalau zaman dulu saya ya kalau sekarang apa namanya eh, menang kalah gitu ya. Nah itu pakai teknik begini ini bisa kita buat gambar sederhana. Nah intinya cuman dia acak orang pertama dan orang kedua sistem yang ngacak. Nah mana yang menang gitu ya. Di sini belum kelihatan yang menang yang mana gitu ya. Ini baru ngacak gambarnya dua orang yang main gitu. Yang menang mana belum ketahuan gitu ya. Nah ini bisa kalian modifikasi nanti gamenya ini misalnya gambar untuk mencocokkan gambar. Gambar ini dengan gambar ini cocok nggak? Nanti ada tombol lagi cocok apa enggak gitu ya. Untuk mengenal apa pola pola untuk apa pendidikan atau mungkin untuk mengenal warna. Kan kalau yang buta warna kan ada gejala buta warna kita bisa cek tanpa harus pakai psikolog kita kasih warna tertentu. Kalau dia buta warna dia nggak bisa mengenali warna tersebut. Jadi misalnya kayak warna merah dengan warna hijau gitu ya. Ternyata dia nggak bisa bedain gitu ya. Nah itu bisa kita cek apakah warna ini sama atau enggak gitu. Oh sama berarti dia agak gangguan di warna apa gitu ya. Nah itu bisa kita cek dengan pakai game perubahan warna atau perubahan pola. Atau kalau yang punya penyakit disleksia atau segala macam itu kan dia agak susah kalau ngenalin angka 6 angka 9. Nah, itu kita bisa cek apakah dia perubahan angka itu dia punya gejala disleksia nggak, terus disleksianya level berapa. Nah, jadi macam-macam bisa kita lakukan dengan game untuk mendeteksi gejala misalnya buta warna, gejala disleksia, atau mungkin gejala-gejala penyakit lain yang kita bisa gunakan game untuk ngeceknya. Nah, kayak seperti ini. Atau mungkin ada gangguan penglihatan di anak gitu ya, ada minus, ada plus gitu ya. Pakai game mungkin bisa dicek juga gitu ya. Coba kita modifikasi, kita bisa tahu anak-anak ini punya gangguan mata nggak ya. Sekilas dengan game aja dia bisa kelihatan. Nanti mungkin lebih detailnya ke dokter. Jadi game itu untuk mendapat mendapat apa, info info awal apakah nih anak punya gejala masalah nggak kalau misalnya nggak masalah nanti dikasih ke ahlinya tapi game udah menangkap duluan kalau misalnya dia punya masalah. Nah ini contohnya seperti ini cuman permainan seperti ini sama file XML-nya ini main data harus dihapus sih salah nih ada main data PubSpec YAML file PubSpec-nya ini dia pakai SDK yang 216 ya sampai 3 pakai Flutter. Nah, di folder aset ada image. Nanti image-nya ada gambar-gambar ini ya. Image ini ada folder image di sini. Folder image itu ada gambar-gambar ini, gambar tangan-tangannya ini yang dipakai. Nah, ada fontnya, tipe fontnya adalah Fazir ya di sini. Ini untuk font tulisan mulai segala macam ini pakai font. Nah, ini scriptnya. Lalu sederhana sekali dia langsung pakai Mendat, jadi nggak ada folder lain atau nama file lain ya. Intinya sih dari semua ini, semua ini untuk gambar ini, untuk bikin gambar ya, gambar-gambarnya ini kan. Save area, center, asset image, ini ya. Nah, yang penting adalah waktu on press, jika ditekan tombol ini mulai, ya, ditekan tombol mulai ini, maka lakukan adalah random gambar. Ini dia, top dan button, gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Nah, ini tinggal di random. Jadi gambarnya 3 gambar tadi, jadi dia rubah supaya gambarnya beda-beda. Ini dong intinya yang lain cuman sebagai textile segala macam ini button gambar ini image semua untuk rubah-rubah gambarnya saja. Oke, image-nya ada di link ini. Bisa diunduh di link ini image-nya.
Nah, tugas kelompoknya cuman modifikasi gambar ini cuma ganti objek gambar yang lain. Jadi gambar tadi tangan guntingnya kita ganti objek yang lain. Misalnya gambar binatang, gambar apa tumbuhan atau apa buah-buahan gitu ya. Cuman untuk ngecek itu aja. Belum mencocokkan gambar ya. Masih cuman untuk ganti gambarnya saja. Jadi cuma latihan ganti gambarnya saja. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Belum ada. Nah, ini contohnya. Bentar, kita jalankan ya. Share. Jadi bentuknya dari objek YAML-nya. Lalu di sini ada perhatikan ada aset ya. Asetnya itu tadi image. Image-nya itu pakai folder tapi nggak disebutkan. Biasanya kita sebutkan di ini kan nama filenya image-nya apa ya. Misalnya gambar satu titik JPG gitu ya, gambar dua. Nah ini cuma foldernya aja. Jadi di sini di folder image kita udah kasih gambar-gambar nih. Satu PNG gitu ya, dua PNG sama tiga PNG ya gambar-gambarnya. Kenapa image-nya tadi di PubSpec ini dia nggak disebutkan namanya itu satu karena nanti akan di random. Nama ini akan di random di Mendatnya ini. Mendatnya, nah ini kan ada top ya. Ini kan random next integer 3 antara 1 sampai 3 tambah satu gitu ya. Jadi nilainya ini yang nggak akan apa berkisar antara 0, 1, 2. Kalau ini ya, perintah random ini, random next sampai 3 ini angkanya adalah 0, 1, 2 antara itu. Lalu karena dia ada tiga gambar, kan ada gambar satu 2 3 ya. Tadi gambar satu PNG, 2 PNG, sama 3 PNG. Maka kita tambahkan angka satu supaya nanti hasilnya jadi genap misalnya 0 dan tambah 1 kan jadi satu. Kalau 2 paling tinggi 2 tambah satu 3. Jadi angka top nanti nilainya di variable top ini nilainya satu 2 3, bottom juga satu 2 3. Nah, satu 2 3 ini nanti akan dimunculkan dalam bentuk gambar di sini nih, string button. String button ini berarti dia ambil nilai variabel ini muncul di sini ya. Jadi angka 1 titik PNG, 2 titik PNG, 3 titik PNG gitu ya. Tergantung dari nilai variabel di sini. Kalau di sininya nilainya 2, berarti di sini nanti akan muncul 2 titik PNG. Jadi random random di tampilannya. Ini hasilnya seperti ini jadinya. Share.
Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pertama dijalankan dia gambar pertama adalah satu PNG ya. Kenapa pertama satu PNG? Gambar tangan ini gambar satu ya. Ini nggak kita lihat. Nah, gambarnya gini ya, tangan ini. Dia pertama kali dijalankan akan muncul gambar pertama satu, jadi kepala semua tangannya. Itu karena di main dartnya tadi, kita inisialkan gambar pertama adalah gambar satu, ini dia. Kita isi variabel pertama adalah satu. Jadi satu PNG sama satu PNG di atop sama di button. Jadi gambar satu ya ini yang muncul. Gitu. Logikanya gitu. Karena inisial pertama isi variabel top dan bottom adalah satu. Begitu nanti diklik tombol mulai, di sini kan tombol mulai ini ya. On press jika ditekan gitu kan. Tombol mulai. Nah, tombol mulainya nanti akan random dia, otomatis akan merandom. Jadi di tampilannya klik tombol mulai. Nah, dia ngerandom tuh. Ini tombol tangan nih gambar berapa nih? Gambar dua ya. Gambar dua. Klik. Nah, ini dia random lagi nih. Ini sih satu, ini gambar tiga. Gitu. Nah, tombol mulai ini untuk ngerandom gambarnya tadi. Nah, di sini adalah logikanya gimana supaya mengganti gambar berdasarkan variabel. Sini kan variabelnya angka satu, 2, 3 ya. Tapi kalau misalnya kita mulai tadi gambarnya kita mulai di gambar 3 misalnya. Ini kita tinggal ganti variabelnya aja di sini kita ketik-ketik nih. Ini gambar 3, ini gambar 3 misalnya. Nah, ini otomatis dia akan muncul gambar 3 gitu ya. Ini kalau kita ganti gambar misalnya gambar 2. Reload. Harus di refresh. Oke. Kita tunggu perubahannya. Nah, gambar 2 dia muncul. Ini ya. Jadi pertama kali dibuka tergantung dari variabel ininya. 1, 2, 3. Kalau misalnya di sini kita rubah satu dan 2, maka otomatis pertama kali jalan dia juga akan muncul satu dan 2. Nah, ini kan gambar satu, ini gambar 2. Itu ya. Jadi nama gambarnya berubah berdasarkan nama variabel. Makanya kita kita buat di image, ada image ini. Nama filenya satu PNG, 2 PNG, 3 PNG gitu ya. Jadi untuk berubah nanti ini angka variabel kan pada random 1, 2, 3 berarti ini gambar satu PNG, 2 PNG, 3 PNG. Jadi dia ngerubah di sini. Jadi trik kita supaya hasil dari random random angka tadi munculnya di sini di gambarnya. Makanya kenapa gambarnya kita tulis satu titik PNG, 2 PNG itu untuk gampang nanti waktu kita memunculkan gambar sesuai dengan nilai variabel random yang didapat. Ya, jadi kalau misalnya kita punya gambar ininya ada banyak gitu ya, nanti variabelnya tinggal kita tambah lagi misalnya dari ini kan karena 3 gambar ya di sini di mendaknya, maka di randomnya sini next integernya kita bisa tambah misalnya jadi 4 gitu ya. Maka nanti akan muncul gambar 4, gambar 4, gambar 5 gitu ya, tergantung jumlah gambarnya variabel random. Jadi kalau next in random next in ini berarti nilai dari 0 sampai kalau di sini angka 4 berarti 0 sampai 3. Kalau di sini kita 10 berarti 0 sampai 9. Ini tergantung ininya ya. Makanya kenapa ditambah plus 1? Karena nilai maksimalnya kalau 3 ini, 3 random ini 0 sampai 2. Jadi kalau gambar ketiga akan muncul. Gambar 0 juga nggak ada kan? Jadi tambah satu semua. Jadi 0 tambah satu satu, 1 tambah satu 2, 3, 2 tambah satu 3. Jadi nilai nilai yang mungkin akan muncul di top ini adalah 1 sampai 3. Logikanya gitu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak. Ini logikanya ya, paham ya. Nanti kalau untuk masalah penempatan gambar segala macam, kalian kan sudah belajar kemarin ya. Ya. Yang penting logikanya ini, oh ngerti, oh maksudnya mulai ini dia untuk random atau ngacak gambar. Maksimal gambar yang bisa dia dimunculkan adalah 3 gambar, gitu ya. Nanti kalau misalnya kreatif lagi ditambahin tombol, apakah gambar atas sama bawah cocok nggak gitu. Kalau misalnya kecocokan gambar. Atau misalnya angka, misalnya muncul gambar pertama adalah angka 1, lalu gambar kedua angka 2. Lebih besar mana gambar di atas dan di bawah gitu kan. Nanti atas atau bawah pilihannya gitu ya. Jadi anak-anak bisa tahu oh lebih tinggi nilai atas atau nilai bawah gitu ya. Nah itu juga bisa, pokoknya kreativitas kita untuk apa mainin mainin apa logikanya. Oke nanti dicoba ini, terus tinggal ganti gambarnya ini. Silakan nanti kasih gambar yang lain. Jadi game yang baru. PKL-nya gimana? Udah selesai, Wendy? Ista, PKL udah selesai? Belum Pak, lagi mau buat laporan. Di laporan. Laporannya harus jadi jurnal atau masih dalam laporan biasa? Laporan biasa Pak. Laporan biasa. Jadi nggak sampai jadi jurnal ya? Iya, belum. Hmm. Kalau jurnal beda lagi Pak, yang kemarin kita bilang itu di mata kuliah fisik komputer. Mau fisik komputer. Oke, kalau mau nanti kita jadi tim aja kita bikin jurnal ya hasil kalian. Oh, yang mana nih Pak? Itu hasil PKL-nya. Oh, Kalian CPKL. angkat jadi jurnal. Oke Pak, gasku. Heeh. Bisa kita modifikasi nanti juga pakai aplikasi tambahan dari Flutter-nya atau aplikasi bawaan kalian. Jadi ada 2 aplikasi mungkin saling mendukung gitu ya. Satu versi mobile-nya, satu versi web-nya. Kita buat rancangannya aja. Aplikasi kan gambarnya doang kan. Kita bisa buat Iya, gambar. iya Pak. Oke, kalau itu bisa diangkat jadi aplikasi juga berbasis Flutter, tinggal ditambah gamenya ya. Kita idekan aplikasi yang ada di kalian itu bisa jadi game nggak ya gitu. Kalau ide kreatif yang muncul ya bisa juga. Mungkin 1 gambar, 2 gambar atau 2 permainan, bak sampah atau mungkin eh, apa posyandu gitu ya, game anak gitu ya. Tapi nggak tahu gitu, idenya masih masih bingung juga. Kalau kalian punya ide, oh Pak bisa jadi ide game begini nih gitu. Bisa untuk ditambahkan di aplikasi, jadi lebih menarik. Aplikasinya nggak user friendly lah gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup ya. Kalian coba dibuat ini. Cuman sederhana sekali, main aja. Up specs, image, sama font. Ini fontnya yang udah ada nih. Tinggal ditambahkan font ini. Font ini cara manggilnya gimana caranya di sini di pub specs yang ini kan ada asetnya ya. Jenis font apa, nama fontnya, nama alamat fontnya apa, alamat asetnya. Nanti di Mendatnya juga dipanggil untuk jenis font yang ada ini kan, font family-nya. Ya, Bang. Oke Jadi Pak. kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Pak. Ya, wabarakatuh. Makasih Pak. sama-sama.